Menurut kalian film Korea terbaik yang pernah kalian tonton apa? Kalau admin film ini, film bergenre misteri action dengan judul The Man From Nowhere di tahun 2010. Film ini berkisah tentang seorang pria yang entah dari mana asal-usulnya mencoba menyelamatkan anak perempuan yang dibawa oleh sekelompok pengedar narkoba karena ibunya telah mencuri narkoba mereka. Ini film sekilas mirip dengan John Wick pertama, tentang seorang diri mengejar musuhnya walaupun musuhnya banyak. Tapi menurut admin ini film lebih keren dari John Wick pertama. Kenapa? Alasannya ada di akhir video. Oke, langsung saja ke ceritanya. Kisah ini dimulai saat polisi Kim dan anggotanya menggerebek klub malam guna menemukan barang bukti sampel heroin yang akan didagangkan. Di dalam klub malam, target dan security-nya sedang menikmati musik dan penari wanita bernama Hyojung. Penggerebekan pun dimulai. Walaupun dengan kekerasan, security itu bisa ditangkap. Tapi barang bukti sudah hilang karena diketahui sudah dicuri oleh Hyojung yang bersekongkol dengan teman prianya. Scene beralih ke seorang pria misterius bernama Cha Tae-sik. Saat dia pulang ke apartemennya, dia ditunggu oleh seorang gadis kecil bernama Somi. Somi kemudian mencoba menggadaikan handset miliknya. Diketahui Cha Tae-sik ini menjalankan bisnis begadian kecil-kecilan di apartemennya. Saat itu Somi melihat sosis yang baru dibeli oleh Tae-sik dan ingin makan bersama. Kemudian Tae-sik menurutinya dan makan bersama Somi. Saat mereka makan bersama, tiba-tiba ada yang memanggil Somi. Dia adalah ibunya Somi, dan ternyata dia adalah Hyojung, penari penghibur di klub malam itu. Tapi saat Somi dipanggil Hyojung, Somi menghindar, mungkin takut dimarahi. Lantas Tae-sik membantunya dan bilang ke Hyojung Somi tidak ada di sana. Hyojung yang tak percaya meminta Tae-sik membuka pintunya. Tapi saat Hyojung melihatnya, Somi benar-benar tidak ada. Kemudian Hyojung menggadaikan sebuah kamera LSR ke Tae-sik. Setelah itu dia pergi. Di tempat lain, sang security segera bebas, lalu bertemu dengan polisi Kim. Polisi Kim berkata, bilang ke bosmu, aku pasti akan menangkapnya. Setelah itu, scene berganti. Setelah heroin itu hilang, diadakanlah pertemuan. Salah satu anggota bernama Mansyuk dimarahi oleh bosnya, bernama Oh Myung, karena bisa-bisanya menghilangkan heroin yang sangat berharga, dan menyuruh segera menemukannya. Di tempat lain, Hyojung ditemui teman prianya dan meminta jatah heroin itu. Tapi Hyojung tidak mau memberikannya karena pria itu meminta 70%, sedangkan Hyojung maunya 50-50. Lantas pria itu kesal dan kemudian pergi. Besoknya diperlihatkan Tae-sik pergi ke suatu tempat dan melihat sebuah foto wanita. Siapakah itu? Orang-orang pun belum tahu. Setelah dari tempat itu, Tae-sik kebetulan bertemu dengan Somi, dan Somi sepertinya terkena masalah. Somi dituduh mencuri salah satu tas milik seorang anak. Keamanan pun datang dan meminta Somi memberitahu orang tuanya. Lantas Somi yang melihat Tae-sik menunjuk ke arahnya, tapi Tae-sik menghindar dan tak mau ikut campur. Di tempat berbeda, Mansyuk menelepon adiknya bernama Jong-syuk yang juga anggota narkoba, memberitahu bahwa Hyojung sudah ditemukan dan menyuruhnya ke sana. Malamnya Somi dan Tae-sik bertemu di sebuah warung. Tae-sik berpesan, makanya jangan mencuri. Somi semakin kesal dan kemudian pergi. Kakek warung yang melihat itu mengatakan, dia selalu sendirian, sebagai ayahnya ajaklah jalan-jalan. Lalu Somi berkata ke Tae-sik, kamu pasti malu juga mengenal aku, makanya kamu menghindar. Kamu sangat jahat. Aku tidak akan membencimu karena kalau aku membencimu, aku tidak punya lagi orang yang aku sayangi. Lalu Somi pergi. Saat Somi pulang, dia terkejut. Ada orang-orang yang sudah masuk ke rumahnya dan menyiksa ibunya.
Sedangkan Tae-sik yang pulang ke apartemennya menyadari ada orang yang sudah masuk ke apartemennya karena gembok terbuka paksa. Benar saja, Tae-sik ditunggu dua orang pria, yaitu sang security dan satunya bernama Jun. Mereka mengatakan kami mencari sesuatu sambil mengarahkan pisau. Tae-sik kemudian memberikan dompetnya. Mereka tertawa karena itu bukan yang mereka cari. Kemudian hal tak diduga terjadi. Tae-sik merampas pisau itu dan merobohkan sang security. Lalu Jun meminta bantuan Jong Seok dan Seok mengirim Rowan. Rowan yang sudah ke atas memberikan telepon ke Tae-sik. Kagetnya Tae-sik, di telepon itu suami beserta ibunya sudah disandera. Tae-sik kemudian paham yang mereka cari berarti berhubungan dengan Hyojung. Lantas Tae-sik memberikan kamera beserta tasnya yang sebelumnya digadaikan Hyojung kepadanya. Ternyata di dalam tas itu terdapat heroin yang mereka cari. Tapi sebelum mereka pergi, Rowan menghabisi sekalian sang security dan meninggalkan sebuah handphone. Saat Tae-sik ingin mengejar mereka sudah pergi sambil membawa Somi dan Hyojung. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Tae-sik ditelepon dari handphone yang ditinggalkan Rowan. Mereka menyuruh Tae-sik melakukan sesuatu dan akan melepaskan Somi dan Hyojung setelahnya. Tae-sik disuruh mengambil sebuah paket di sebuah loker. Saat Tae-sik membukanya, itu adalah mainan, tapi di dalamnya ada sabu, dan menyuruh pergi ke tempat latihan golf. Lalu cari orang bernama Oh Myung. Di sana Somi dan Hyojung akan dibebaskan. Sampailah Tae-sik di tempat golf dan kemudian bertemu dengan Oh Myung. Saat itu Oh Myung sepertinya menunggu tamu dari Cina, makanya dia menggunakan penerjemah. Oh Myung mengira Tae-sik adalah tamu itu. Tapi saat Tae-sik mengatakan lepaskan mereka dan menunjukkan heroin itu, Oh Myung terkejut. Disusul telepon dari Man Seok bahwa mereka mengkhianati Oh Myung dan akan menyerahkannya ke polisi. Benar saja, pasukan polisi kemudian datang dan mengepung tempat golf itu. Tae-sik kemudian dilempar dengan maksud dikasihkan ke polisi. Di tengah-tengah penangkapan itu, Oh Myung kabur. Tae-sik yang melihatnya mencoba mengejar. Sampai akhirnya Oh Myung berhasil dihadang oleh Tae-sik, tapi Oh Myung kembali lolos. Saat Tae-sik ingin mengejarnya lagi, dia dikejutkan sesuatu. Itu adalah mayat Hyojung di dalam bagasi yang terbuka dengan kondisi organ-organ tubuh sudah tidak ada. Lantas kemudian Tae-sik ditangkap. Kemudian polisi Kim dan anggotanya menyelidiki tempat Hyojung. Saat itu polisi Kim ditelepon oleh anggotanya yang memberitahu bahwa ada seseorang yang ditangkap bernama Tae-sik, tapi jejak rekam hidupnya dikunci rahasia. Lalu polisi Kim melanjutkan penyelidikannya. Saat polisi Kim melakukan penyelidikan, dia menemukan nota dari pegadaian Tae-sik. Lantas polisi Kim dan anggotanya bergegas ke tempat Tae-sik. Terkejutnya mereka menemukan mayat ada di apartemen Tae-sik. Polisi Kim langsung menghubungi markas, tapi yang menjawab adalah sang penerjemah. Dan dia memberitahu bahwa Tae-sik sudah pergi dengan melumpuhkan semua polisi yang ada di markas. Di tempat lain, teman pria Hyojung tertangkap dan Somi diserahkan ke nenek pengeksploitasi anak bernama Mahjong. Nenek itu bilang, "Ayo temui ibumu." Somi yang mendengar itu kemudian mau mengikuti nenek itu. Tapi tibanya di sana, Somi malah dikunci di sebuah ruangan bersama anak-anak lainnya. Di tempat lain, polisi Kim yang sudah tiba di markas mencoba mengecek CCTV. Benar saja, tidak ada polisi yang bisa menghentikan Tae-sik. Di tempat berbeda, teman pria Hyojung dan Oh Myung terbunuh. Kemudian salah satu anggotanya polisi Kim menyarankan agar mencari identitas Tae-sik lewat email ke Gedung Putih, dengan maksud Gedung Putih akan membantu membuka kunci identitas Tae-sik. Benar saja, setelah itu identitas Tae-sik diketahui. Dia adalah salah satu anggota pasukan elit militer yang mendapat banyak bintang penghargaan, dan dia bertugas di misi pemusnah dan penyerbuan paling rahasia di dalam maupun luar negeri. Dan dia juga pelatih militer pasukan itu. Tapi setelah insiden kecelakaan yang menewaskan istrinya, Tae-sik kemudian menghilang
dan sekarang dia muncul lagi. Di tempat berbeda, Tae-sik yang memburu kelompok narkoba itu mendatangi sebuah klub malam dan menemukan Jun di toilet di sana. Tanpa basa-basi, Tae-sik mengancam Jun agar mengatakan di mana Somi berada. Tapi Jun melawan. Saat Jun sekarat oleh Tae-sik, Rowan datang dan menembak Tae-sik. Tapi Tae-sik sigap menghindar sehingga tembakan mengenai Jun hingga Jun tewas. Kemudian terjadilah pertarungan sengit antara Tae-sik dan Rowan. Akan tetapi Tae-sik terkena tembakan Rowan dan Rowan mundur sejenak. Saat mereka ingin melanjutkan pertarungan lagi, Rowan dihentikan oleh Man-seok dan mereka pergi karena polisi sudah datang. Lantas Tae-sik mencoba mengejar mereka, tapi Tae-sik kehilangan mereka. Saat Man-seok dan Tae-sik saling berbicara di telepon, Tae-sik mengancamnya jika Somi tersakiti, dia pasti akan menunjukkan suatu kekacauan yang amat besar. Sedangkan polisi Kim dan anggotanya yang kehilangan Tae-sik dan kelompok Man-seok kembali ke markas. Di markas, dia ditemui anggota Badan Intelijen Negara yang memerintahkan agar polisi Kim menghentikan kasus ini. Tapi polisi Kim tidak mau. Dia lebih rela kehilangan jabatannya ketimbang melalaikan tugasnya. Anggota intelijen negara itu kemudian menceritakan, di tahun 2006 ada pegawai pertahanan nasional yang menjual informasi ke luar negeri dan harga informasi itu adalah 200 juta dolar. Pasukan khusus dikirim untuk menghabisi semua orang yang bersangkutan dan memperoleh kembali informasi itu. Cha Tae-sik dari unit pemusnah dibantu Mondal dari unit penyusupan. Misinya sukses, tapi Tae-sik mengalami pengorbanan yang amat besar. Keluarganya menjadi sasaran balas dendam, sehingga istrinya yang hamil dibunuh, sedangkan dia hampir mati. Diketahui foto di awal scene adalah istri Tae-sik yang sudah meninggal. Di tempat lain, Tae-sik yang terluka ditemukan kawan lamanya, yaitu Mondal. Beruntung Tae-sik segera diselamatkan. Setelah sadar, Tae-sik meminta ke Mondal untuk memberikannya senjata karena dia ingin menyelamatkan seseorang. Mondal hanya tersenyum. Setelah 3 tahun tak bertemu, apa kalimat ini saja yang kau katakan? Dengan ini, Tae-sik kembali ke jati dirinya dulu dan bersiap memburu mangsanya. Saat bersamaan, Tae-sik dihubungi oleh polisi Kim dan memberitahu Somi terlihat di daerah pecinan. Dan polisi Kim meminta memberitahu apapun yang diketahui oleh Tae-sik. Tae-sik mengatakan bahwa Man-seok dan Jong-seok yang membunuh Hyo-jung dan yang mengirimnya. Itu saja. Tae-sik kemudian ke daerah pecinan itu dan melihat mainan sama persis pada bungkus heroin di awal scene. Sedangkan polisi Kim menangkap anak buah Man-jong. Dia berkata Man-jong mengambil anak-anak untuk menjadi kurir sabu karena anak-anak tidak akan dicurigai. Kembali ke Tae-sik. Tae-sik kemudian mengikuti anak laki-laki yang dia duga menjadi kurir sabu. Tapi saat Tae-sik mengikutinya, dia bertemu dengan 2 polisi keamanan kota, sehingga dia mencoba menghindar dan tidak bisa menangkap anak laki-laki itu. Tapi Tae-sik yang berhasil kabur dari 2 polisi itu berhasil menelusuri jejak anak laki-laki itu, sampailah di sebuah gedung. Di dalamnya ada anak-anak dipaksa menjadi buruh pembuat sabu, lengkap dengan bahan dan alat-alatnya. Saat anak-anak tidak kuat dan roboh, anak-anak akan dibunuh lalu dijual organ tubuhnya. Saat Tae-sik mengetahui itu, Tae-sik sangat marah dan membunuh semua kelompok narkoba itu. Sampailah Jong-seok dihajar Tae-sik, tapi Tae-sik tidak langsung membunuhnya. Tae-sik menelepon Man-seok, memberitahu bahwa adiknya sudah berada di genggamannya dan menyuruh memberikan Somi dalam waktu 1 jam. Man-seok yang marah mengetahui adiknya disiksa. Tae-sik menyuruh anak buahnya mencungkil mata Somi. Kembali ke Tae-sik, Tae-sik yang tak bisa mengampuni perbuatan Jong-seok membunuhnya dengan meledakkan tempat itu, sehingga Jong-seok mati dan musnah bersama pabrik heroin itu, lalu menyuruh anak-anak menunggu bantuan datang. Di tempat berbeda, anak buah Man-seok yang menerima perintah untuk menyungkil mata Somi melakukan persiapan. Dan di sana ada juga Rowan. Di tempat lainnya juga polisi sudah menangkap Man-jong dan menggeledah tempatnya. Kembali ke Tae-sik,
Tae-sik akhirnya bertemu dengan Man-seok dan anggotanya. Man-seok bertanya, "Siapa kau sebenarnya? Sehingga repot datang hanya untuk anak itu. Dan di mana adikku?" Tae-sik menjawab, "Aku hanya tetangganya. Serahkan Somi dulu." Kemudian Man-seok memberikan sebuah botol kaca berisi bola mata, dan Man-seok memberitahu bahwa bola mata itu milik Somi dan Somi sudah tewas. Tae-sik pun sangat marah mendengar hal itu dan menghabisi semuanya tanpa ampun. Satu persatu anak buah Man-seok tewas. Man-seok yang melihat kekacauan itu memutuskan kabur. Sampai akhirnya Tae-sik melawan Rowan lagi, tapi kali ini Rowan terbunuh oleh Tae-sik. Saat semua sudah tewas, Tae-sik kembali memburu Man-seok yang kabur. Man-seok yang hampir berhasil kabur bisa dihentikan Tae-sik dengan menembak ban mobilnya, sehingga mobil Man-seok menabrak dan terhenti. Saat itulah Tae-sik ingin langsung menghabisinya, tapi mobil itu ternyata anti peluru. Man-seok kemudian mencoba menelepon polisi, bermaksud polisi segera datang sehingga nyawanya selamat. Tapi nafsu membunuh Tae-sik sudah berada di puncak. Tae-sik mengarahkan tembakan ke suatu titik ke kaca mobil itu, sehingga kaca itu bisa tertembus. Sampai akhirnya Man-seok terbunuh. Tae-sik yang frustasi merasa laki-laki tak bisa menyelamatkan seseorang yang ingin dia lindungi. Kemudian dia ingin mengakhiri hidupnya dengan menembakkan pistolnya ke kepalanya. Tapi Tae-sik sekilas mendengar langkah kecil kaki yang datang menghampirinya. Saat Tae-sik menoleh dan menghampirinya, dia adalah Somi. Ternyata Somi masih hidup. Somi langsung memeluk Tae-sik sambil berkata, "Terima kasih, paman datang menyelamatkanku." Polisi akhirnya datang ke TKP Tae-sik dan menemukan semua kelompok narkoba sudah tewas, dan menemukan anak buah Man-seok yang ditugaskan mencungkil mata Somi juga tewas dengan kondisi kedua bola matanya tidak ada. Ternyata diketahui Rowan menyelamatkan Somi dari operasi itu dan menggantikannya dengan bola mata milik dokter bedah tersebut. Akhirnya semua usai. Tapi sebelum Tae-sik dibawa polisi, Tae-sik meminta polisi untuk menghantarkannya ke suatu tempat. Tae-sik membawa Somi ke warung kakek di awal scene dan membelikan peralatan sekolah. Lalu Tae-sik berkata, "Maaf, waktu itu tidak membantumu dan malah menghindar. Sekarang kau sendirian. Semoga kau baik-baik saja." Sambil dia memeluk erat Somi, dan kisah pria misterius yang entah dari mana datangnya berakhir. Oke, itulah kisah Tae-sik di film The Man From Nowhere. Film yang sangat keren, misterinya dapat, dramanya dapat, apalagi actionnya sangat epic sekali. Alasan admin bilang film ini lebih keren dari John Wick pertama adalah kalau John Wick memburu musuhnya tanpa diusik polisi, dan musuhnya juga sangat takut kepadanya. Tapi di film ini Tae-sik memburu musuhnya, tapi dia juga dikejar polisi, dan musuhnya juga tidak tahu identitas sebenarnya Tae-sik ini. Itu menurut admin. Kalau menurut kalian bagaimana?